Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khariza Fauziah dari Program Studi D3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akpit Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini akan memberikan sedikit edukasi tentang PMS atau pramenstruasi sindrom. Jadi teman-teman, PMS atau pramenstruasi sindrom adalah kumpulan gejala tidak menyenangkan terkait fisik, emosional, dan psikologis wanita yang terjadi 1 atau 2 minggu sebelum mereka mendapatkan menstruasi. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih sama teman-teman, biasanya kalau kalian lagi PMS suka marah-marah nggak sih? Nah, ternyata peningkatan hormon estrogen dan progesteron dalam tubuh wanita akan meningkat selama waktu-waktu tertentu dalam 1 bulan. Peningkatan hormon itulah yang dapat menyebabkan kita menjadi lebih cepat marah, perubahan suasana hati, dan kita juga sering merasa cemas. Yang selanjutnya adalah tanda gejala fisik dan psikis pada wanita yang sedang mengalami pramenstruasi sindrom. Tanda yang pertama adalah emosional, yaitu hormon estrogen dan progesteron saat itu sedang mengalami penurunan, sehingga menyebabkan hormon mempengaruhi mood kita sehingga mood kita menjadi swing atau tidak beraturan. Lalu yang selanjutnya adalah merasa tubuh gendut, yaitu dipengaruhi oleh hormon estrogen, dan yang selanjutnya adalah fisik. Tanda gejala fisik ini adalah tanda gejala yang sering kita alami atau kita rasakan saat kita hendak menstruasi, yaitu seperti nyeri perut, sakit kepala, terus nyeri otot, ada juga gangguan kulit, munculnya jerawat, nyeri payudara, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah faktor pendukung terjadinya pramenstruasi sindrom pada wanita. Faktor yang pertama adalah kebiasaan mengkonsumsi gula yang nantinya akan memperparah gejala pramenstruasi sindrom pada wanita. Faktor yang kedua adalah stres. Jadi, wanita yang memiliki level stres tinggi cenderung akan mengalami pramenstruasi sindrom yang lebih parah. Lalu, memiliki riwayat keluarga yang depresi, kebiasaan merokok dan minum minuman keras, kurangnya olahraga, usia semakin tua, di mana pada wanita itu semakin tua maka mereka kasus pramenstruasi sindromnya itu semakin lebih banyak ditemui. Dan yang terakhir adalah status perkawinan dan kesehatan, di mana wanita yang telah menikah itu biasanya pramenstruasi sindromnya semakin berkurang. Oke, yang berikutnya adalah kita akan mengetahui 4 tipe pramenstruasi sindrom pada wanita. Yang pertama adalah PMS tipe A atau Unciti. PMS tipe A atau Unciti ini paling banyak dialami oleh wanita. Gejalanya adalah sering merasa cemas, lebih sensitif, saraf tegang dan labil sebelum haid, mengalami depresi ringan, dan emosinya itu tidak stabil. Hal ini disebabkan oleh hormon estrogen yang tinggi sedangkan hormon progesteronnya rendah. Yang kedua adalah PMS tipe C. PMS tipe C ini dialami sekitar 30% wanita. Pada tipe ini, para wanita biasanya mengalami gejala yang mereka itu sering merasa lapar, cenderung mengidam makan makanan karbohidrat dan makan makanan yang manis. Biasanya, pramenstruasi sindrom tipe C ini ditandai dengan berat badan wanita yang semakin naik. Tipe PMS yang ketiga adalah tipe PMS D atau depresi. Tipe PMS D atau depresi ini dialami oleh 30% wanita dan gejalanya antara lain sering menangis, merasa dirinya rapuh dan lemah, mengalami gangguan tidur, pelupa, dan sulit berkata-kata. Dan biasanya wanita-wanita yang tidak dapat mengontrol PMS tipe D ini akan memiliki sugesti untuk bunuh diri apabila mereka semakin parah depresinya. Dan tipe PMS yang terakhir atau yang keempat adalah tipe PMS H atau hiperhidrasi.
Tipe ini dialami oleh sekitar 70% wanita, di mana mereka sering mengeluhkan kenaikan berat badan. Hal ini disebabkan karena retensi cairan atau pembengkakan di wajah, payudara, tangan, dan kaki mereka. Kita bisa kok mengupayakan pencegahan supaya tidak terjadi pramenstruasi sindrom pada diri kita, yaitu yang pertama adalah menghindari makan makanan yang kurang sehat, menghindari asupan makanan tinggi lemak, tinggi kalori dan tinggi natrium, menghindari berat badan berlebih atau overweight, menghindari stres, menghindari tekanan, dan menghindari menumpuk pekerjaan, meningkatkan konsumsi makan buah dan sayur, meningkatkan konsumsi air putih atau mineral, meningkatkan konsumsi vitamin D, meregulasi emosi atau belajar mengkontrol emosi, dan kenali gejala-gejala pramenstruasi sindrom atau PMS yang telah kita alami di masa menstruasi sebelumnya. Jadi, sudah tahu kan teman-teman apa itu pramenstruasi sindrom? Tetap jaga kesehatan kalian ya teman-teman, dan kenali gejala-gejala pramenstruasi sindrom kalian atau yang mungkin terjadi pada diri kalian. Dan jangan ragu untuk mendatangi dokter apabila kalian merasa kejanggalan dalam pramenstruasi kalian atau gejala-gejala PMS kalian itu tidak normal. Cukup sekian edukasi tentang pramenstruasi sindrom yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya memohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyampaian dan masih banyak kesalahan juga dalam penyampaian, karena saya manusia masih banyak kesalahan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau melihat dan mendengarkan saya memberikan edukasi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.